Semoga setiap hari minggu kita seperti ini. Sebelumnya happy birthday buat Ko Hendro. Aku belum ucapin Cia. Happy birthday, semoga hidupnya semakin luar biasa dipakai Tuhan, diberkati luar biasa di pekerjaannya, di DLC juga semakin jauh mantap. Oke, yuk kita mau berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah, teman-teman. Tuhan, terima kasih Bapak untuk sore hari ini kami boleh berkumpul dalam Zoom, kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau, Tuhan, pada hari. Biarlah kami mau membuka kami dan telinga kami dan mata kami untuk fokus pada Engkau. Tapi pada Engkau Tuhan, kami nggak mau ruang, mau terus mau melakukan yang terbaik buat Engkau Tuhan, termasuk dalam memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semua di dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Kita menyanyikan lagu Ku Kan Terbang, oke? Semuanya pasti belum pada tahu. Tepuk tangan jangan lupa ya. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalan. Kebenaran-Mu setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Katakan sama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu tak menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu tak menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu terang bagi kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu tak menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi lebih semangat. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan.
Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita bersyukur kalau sampai hari ini kita masih boleh ada teman-teman, ya kan, kita boleh ibadah bersama-sama, kita boleh tetap bisa bersyukur, ya, itu sebuah anugerah buat kita. Dan meskipun keadaan kita masih dipepet, ya, banyak hal, kita yang sekolah mungkin masih bingung, aduh daring ini gimana, sampai kapan gitu kan, kita bingung, pelajaran di kelihatan gurunya sih bingung, apalagi daring gitu ya. Curhat nih jadinya. Tapi kita mau sama-sama memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau sama-sama ikut ambil bagian dalam rencana Tuhan di balik ini semua, teman-teman. Aku yakin Tuhan juga punya rencana-rencana yang indah buat kita genapi gitu ya. Tergantung kita aja mau ikut mengenapi rencana Tuhan atau enggak. Nah, kita mau sama-sama serahkan hidup kita mau sama-sama lebih mengerti rencana Tuhan lagi. Yuk kita mau lebih dalam lagi ada dalam hadirat Tuhan. Kita mau jadi serupa dengan Tuhan lebih lagi. Kita mau terus tanya Tuhan, apa yang Kau ingin aku untuk lakukan. Jadikan aku bejanamu Tuhan. Jadikan aku bejanamu yang indah Bapa, supaya namamu juga dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah. Bersungguh di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ini kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kami berikan yang terbaik Tuhan buat Engkau Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, menyembah. Sungguh di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan
Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Oh, jadikanku bejana-Mu Tuhan, lebih lagi Tuhan, jadikanku alat-Mu. Oh, Kaulah satu-satunya harapan kami. Oh Tuhan, ku mau mengiring-Mu lebih lagi, mengikut-Mu lebih lagi, tanpa khawatir, tanpa rasa takut. Oh, hanya Kau harapan kami, hanya Kau Allah di hidup kami. Tak perlu kami khawatir, sebab Kau besertaku. Oh, oh, haleluya, haleluya. Oh, oh, Kau yang telah memerdekakan kami dari segala kecemasan, dari segala ketakutan. Oh Tuhan, Kau Allah pembebas kami, Kau Allah pelindung kami. Oh, 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 yang
bersyukur. Oh, kami mengiring-iringmu, kami mau mengikutmu Yesus. Seumur hidup kami mau mengikutmu. Haleluya. Oh, kami bersyukur, kami mau mengikut Engkau. Oh, haleluya. Kau yang memerdekakan kami dari segala kekhawatiran. Kau yang bebaskan kami dari segala ketakutan. Oh, kami percaya hanya kepadamu. Kau membebaskan diri kami. Kau memerdekakan kami dari setiap gambar diri yang salah, Tuhan. Karena kami berharga, karena kami berharga, dan Kau mencintai kami tanpa terkecuali. Oh, cintamu besar Tuhan. Kasih-Mu indah, kasih-Mu indah. Oh, ku mau mengikut-Mu selalu, cari baca-Mu yang indah. Haleluya. Oh, cari baca-Mu, mengiring-Mu seumur hidup kami, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Oh, haleluya. Kami bersyukur, kami mau mengikut Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Kau. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah membebaskan kami, Engkau sudah memerdekakan kami dari setiap rasa khawatir, dari setiap rasa takut Tuhan. Kalau keadaan saat ini benar-benar menekan kami untuk melakukan banyak hal yang di luar kenyamanan kami, tapi kami tetap memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami mau tetap ikut rencana-Mu Bapa. Kami mau tetap menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami yakin Bapa, kami akan melihat rencana-Mu yang indah Tuhan. Karena kami berjalan Tuhan dalam rencana-Mu ya Bapa. Kami memberikan hidup kami seutuhnya, hati kami, jiwa kami, roh kami seutuhnya buat Engkau Tuhan.
terima kasih Tuhan. Bila sore hari ini kami semakin dimerdekakan. Kami semakin dipulihkan, kami semakin dikuatkan Tuhan di dalam Engkau. Seluruh pengharapan kami Tuhan hanya ada pada Engkau Tuhan. Bukan pada manusia Tuhan, bukan pada apa yang kita bisa lakukan, bukan pada pemikiran kita Tuhan, bukan pada logika kita Tuhan. Tapi hanya pada Engkau Tuhan, satu-satunya sumber harapan kami Yesus. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau yang selalu peduli atas hidup kami, selalu mengasihi kami. Biarlah semakin hari Tuhan, kami bisa merasakan cinta-Mu lebih lagi, Bapa. Terima kasih untuk sore hari ini, Bapa. Kau yang melawat setiap hati kami, Kau mau membuka hati kami untuk terima firman-Mu, Tuhan. Biarlah firman yang Engkau tanam benar-benar bisa bertumbuh dan berbuah. Dan bukan cuma kami yang menikmati buahnya, tapi banyak orang, Tuhan, akan menikmati buahnya, Tuhan. Lewat hidup kami, dan nama-Mu dipermuliakan, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau serahkan ibadah kami sore hari dalam tangan-Mu, Bapa. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur, haleluya. Amin. Amin, shalom. Ya, thank you Kak Jedit, bintang tamu hari ini, luar biasa. We love you. Ya. Love you too. We love you too, ya. Shalom, adik-adik, teman-teman sekalian. Shalom. Ya, boleh dibuka suaranya, nggak apa-apa, tapi nggak usah kerusuhan ya, nggak usah heboh ngelihat saya di layar. Ya. Shalom. Oh, yang di rumah Jati feedback kayaknya ya. Yang di rumah Jati di aja, di Thailand aja. Ya, soalnya feedback kayak ada 2 speaker di tempat yang sama, ada 2 mic juga, jadinya feedback ya. Nah, ya. Oke, sebelum kita mulai, kita mau tundukkan kepala, kita berdoa dulu, oke? Ya. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai kebenaran, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, jadikan tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, supaya setiap benih firman yang dibagikan boleh bertumbuh beribu-ribu kali ganda, supaya bukan hanya buahnya dirasakan oleh kami, tapi oleh setiap orang yang kami jumpai. Kalau bulan ini kami berbicara tentang kemerdekaan, Tuhan, kami percaya bahwa benar-benar setiap kami dimerdekakan, Tuhan. Whom the Son set free, it's free indeed. Siapa dimerdekakan oleh Sang Anak, maka dia benar-benar merdeka. Kami klaim kemerdekaan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, mari kita buka di dalam Alkitab kita, Yohanes 8 ayat yang ke-30. Masih punya Alkitab, ya. Kalau berdebu, ya diambil tisunya, bajunya nggak apa-apa buat ngelap. Oke, frankly speaking, masih ada yang ngambil Alkitab. Tadi barusan saya di chat sama Tante Hana, dia heran, lo DLC kenapa nggak ada ibadah gitu ya, kok kelihatannya kakak-kakaknya mutung. Enggak, Tante, saya bilang gitu, Tante Hana, kita lagi ibadah di Zoom, saya bilang gitu. Oh iya, tolong direkam, nanti saya mau lihat, dia bilang seperti itu. Jadi nanti tampang-tampangnya teman-teman nanti bisa dilihat oleh Tante Hana. Jadi make sure, sisiran ya. Oke, saya anggap semuanya sudah. Yohanes 8 ayat yang ke-30 saya bacakan buat kamu ya. Judul dari kopinya ini, kebenaran yang memerdekakan. Ayat 30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab orang-orang Yahudi itu yang nggak semua sih, sebagian orang, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Saya berhenti di situ dulu. Mereka adalah keturunan Abraham dan mereka punya bangsa, namanya bangsa Israel, right? Betul ya? Ingat ya, mereka adalah bangsa Israel. Mereka adalah keturunan Abraham. Saya mau tanya, pernyataan orang ini benar apa enggak ya? Pernyataan orang Yahudi ini benar nggak? Dia berkata bahwa keturunan Abraham tidak pernah kami tidak pernah jadi hamba siapapun. Benar tidak? Apakah keturunan Abraham tidak pernah jadi hamba siapapun? Benar tak? Kalau benar, ngangguk-ngangguk. Kalau salah, bisa geleng-geleng kepala.
Oke, banyak yang geleng-geleng berarti pintar sekali. Mereka beberapa kali ditawan oleh bangsa lain, betul ya? Yang pertama adalah bangsa Mesir, lalu ada bangsa Babylon, setelah itu Xerxes atau Ahasiweros. Mereka ditawan oleh beberapa kerajaan. Tapi parahnya mereka nggak sadar gitu loh. Ya, apa mereka ini yang bicara ini bukan kaum terpelajar, nggak pernah makan sekolah, I don't know. Tetapi mereka semuanya kelihatannya sepakat dengan itu. Kami nggak pernah ditawan kok. Kami orang yang fine-fine saja, kami orang yang baik-baik saja. Semua orang sepakat dengan mereka, gitu ya. Jadi mereka pernah ditawan, tapi mereka nggak sadar. Itu dulu poinnya. Yang berikutnya kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi kita yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Siapa yang berbuat dosa? Roma 3:23 berkata, semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Everybody, semua orang. Ya yang punya hidung, kalau pegang hidungmu ada nafasnya itu pasti berdosa. Gitu ya. Cuman satu orang yang punya hidung, tidak punya dosa, namanya Tuhan Yesus. Selain itu punya dosa. Gitu ya, nggak usah sok-sok, saya nggak punya dosa kak. Nggak ada, semua orang punya dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saya suka sekali ayat 36 ini. Kamu boleh baca bareng-bareng saya? Boleh ya? Nggak usah lihat saya di layar. Kalau kamu punya Alkitab, kamu baca, saya bisa dengar dengan iman. Oke, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, whom the Son set free, it's free indeed. Siapa yang dimerdekakan oleh sang anak, maka dia benar-benar merdeka. Saya kasih judul, sharing saya kali ini adalah Invisible Prison, gitu ya. Penjara yang tidak kelihatan, invisible prison. Jadi penjara yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, tetapi orang ini mengalami di dalam dirinya. Saya suka, kalau teman-teman yang cewek-cewek barangkali suka nonton drakor, saya suka juga nonton film series, gitu ya. Cuman film series saya ini bukan drakor, saya nggak suka yang mewek-mewek, tapi saya ini lebih yang, apa ya, yang lebih action, gitu ya. Saya suka film series, judulnya adalah Prison Break, gitu ya. Ada salah satu aktor, bukan aktor, namanya Wentworth Miller, tapi dia memerankan sebuah peran yang namanya adalah Michael Scofield. Dia datang ke sebuah penjara, kalau nggak salah penjaranya namanya Firefox atau apa ya? River Fox. Dan kemudian Firefox kan namanya browser itu ya. Dia ingin membebaskan kakaknya dari sana. Yang saya maksud bukan penjara seperti itu, bukan penjara di LP Cipinang, Kalisosok, it's not like that gitu ya. Bukan seperti Michael Scofield yang dengan cara-caranya yang canggih-canggih dia membebaskan kakaknya dari penjara. Bukan itu yang saya mau katakan hari ini. Tetapi ada penjara yang lebih berbahaya daripada penjara secara fisik. Bahkan, kenapa kok Kak Dendi bilang seperti itu? Kak Dendi pernah masuk penjara, Kak? Amit-amit gitu ya, Kak, saya nggak mau masuk penjara. Tetapi orang yang ada di dalam penjara, di dalam Alkitab, dikatakan ada orang yang dalam penjara, tapi dia tetap bisa jadi berkat bagi orang lain. Nggak percaya kamu buka kitab Filipi, surat Paulus untuk jemaat di Filipi. Kamu lihat di sana, itu Paulus sedang ada di Roma, dan dia sedang dirantai. Tapi dia masih bisa jadi berkat bagi orang lain. Dia nggak nangis-nangis, dia nggak jadi penalu, lalu bilang, kamu enak, tidur pakai AC, misalnya seperti itu ya. Kamu enak, bisa makan babi guling, saya di sini dirantai. Nggak bilang seperti itu. Dia nggak mengeluarkan kata-kata yang toksik. Dia nggak mengeluarkan kata-kata yang aneh-aneh. Tetapi seorang Rasul Paulus malah memilih untuk jadi berkat. Nah, ada dua macam prison, ada dua macam penjara. Yang pertama adalah yang visible, ya, yang visible seperti LP Cipinang, apalagi ya, yang di dekat kita ada Kalisosok dan sebagainya. Lalu yang invisible letaknya adalah di sini, di otak kita. Ya, di dalam sini ada sebuah penjara yang sebetulnya membuat kita nggak bisa maju. Hari ini saya nggak mau panjang-panjang, kita akan membicarakan tentang ini. Saya berharap bahwa setiap kita yang melalui sesi ini kita dapat kemerdekaan. Amin. Nah, bulan Agustus kita bicara tentang penjajahan. Nah, ini penjajahan lah, ini tentang kemerdekaan gitu ya. Orang Indonesia sudah merdeka tahun 1945, 75 tahun yang lalu kalau saya nggak salah hitung. Jadi orang Indonesia merdeka dari jajahan Jepang dan Belanda. Kita dijajah Jepang kurang lebih 3,5 tahun something ya, tapi kita dijajah Belanda 350 tahun, 3,5 abad. Itu ibaratnya kalau kita punya engkong lagi sampai 7 generasi,
engkongnya masih jadi jajahannya Belanda, gitu ya. Jadi engkongnya Yanti, engkongnya lagi, engkongnya masih jajahannya Belanda. 7 kali ke atas masih jajahannya Belanda. Luar biasa ya, 10 kali bahkan bisa jajahannya Belanda. Dan tahukah kamu, fun facts-nya seperti ini, orang Indonesia jumlahnya jauh lebih banyak dari orang Belanda. Betul ya? Belanda adalah sebuah negara kecil di Eropa sana, bukan negara yang besar. Loh ya Kak, tapi mereka adalah negara yang kuat. Kata siapa? Jadi dari tahun 30-an sebetulnya Belanda ini adalah negara jajahannya Hitler. Ngerti Hitler? Hitler yang dari Germany. Jadi sebetulnya mereka itu adalah negara yang dijajah dan mereka menjajah kita balik. Kurang ajar ya, asem ya. Gitu ya. Kita nyangka mereka itu luar biasa, negara yang kaya, punya resources yang luar biasa. Tapi ternyata mereka adalah negara jajahan juga sama kayak kita. Gitu loh. Ratunya terusir dari rumahnya sendiri. Loh, coba teman-teman kalau saya bilang itu ini pasti terbelalak. Mosok ya Kak ya? Iya bener, saya sudah lakukan checking, bener. Jadi mereka ini sebetulnya adalah negara kecil, tapi apa yang membatasi Indonesia nggak bisa merdeka dari mereka selama 350 tahun? Ada apa? Gitu ya. Karena orang Indonesia punya ini yang waktu itu ada di dalam penjara. Jadi mereka nggak punya keberanian untuk melawan. Jadi mereka nggak punya strategi untuk melawan. Mereka nggak bisa melakukan rapat-rapat. Kenapa? Karena nyalinya sudah dimatikan lebih dulu. Ya, apa dilakukan Belanda waktu itu? Setiap kali ada gerakan-gerakan yang dirasa membahayakan mereka, apa yang dilakukan? Pemimpinnya diambil, dimasukkan penjara. Betul ya? Masyarakat, apa yang dilakukan mereka pada masyarakat? Semuanya diambil, dijadikan budaknya mereka. Semuanya disuruh kerja bakti. Bukan kerja bakti, kerja paksa. Sampai banyak yang mati. Luar biasa. Ada namanya Romusa, kerja rodi ya. Dan itu luar biasa sekali penderitaannya waktu itu. Kenapa sih mereka tidak berani melawan? Ya itu jawabannya. Mereka punya, bukan hanya di prison sama dijajah, tetapi mereka mempunyai prison di dalam kepala mereka. Invisible prison yang saya sebut tadi. Ini bahaya sekali. Saya mau terangkan ini supaya kita ngerti bahwa ini adalah sesuatu yang berbahaya. Ada sebuah statement yang saya tulis seperti ini. Tuhan lebih ingin kita bebas di dalam lebih dahulu daripada di luar. Gitu ya. Mungkin hari ini kamu berkata kepada saya, Kak, saya ini terpenjara. Maksudnya gini, Kak, saya ini terpenjara di dalam hal kemiskinan, misalkan seperti itu. Kak, dari papa saya itu orang miskin. Kakek saya lebih miskin lagi. Kakeknya kakek saya, Kak. Wah, itu banyak orang miskin, Kak. Ya, mungkin itu adalah penjara. Right, betul. Tetapi yang ingin Tuhan lakukan hari ini, dia membebaskan engkau dari sini dulu. Karena kalau orang dari sininya merdeka, dia bisa mengubah keadaannya. Amin. Seperti yang diceritakan di dalam kisahnya Paulus, ketika di dalam sininya merdeka, Tuhan kasih pertolongan buat dia. Tuhan utus malaikat, lalu kemudian ingat dia ceritanya, lalu tiba-tiba ketika Paulus nyanyi-nyanyi, penjaranya gempa bumi, dan kemudian Paulus bisa melenggang kangkung, gitu bisa keluar dari penjara tersebut. Pada saat dia bebas dari sini, penjara di sekitar dia nggak ada artinya lagi. Jadi gitu ya, saya minta kamu jangan terlalu fokus dengan apa yang di luar lebih dulu, tetapi hari ini kita fokus sama yang di dalam. Jangan-jangan penjaranya masalah sebenarnya bukan di sekitar kita, tetapi masalah sebenarnya hanya ada di sini dulu. Gitu ya, oke ya. Orang yang di dalam belenggu, yang dibelenggu, ia adalah tawanan. Nah, orang yang merdeka, responnya itu beda, teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau ngecek apakah saya ini merdeka nggak ya, apakah saya ini sudah dimerdekakan nggak ya, gampang kok. Respon saudara beda. Orang yang merdeka responnya beda banget. Coba lihat aja. Dulu pada saat kita masih dijajah sama Belanda gitu ya, kita melakukan segala sesuatu atas petunjuknya siapa? Petunjuknya Belanda, betul ya? Orang Belanda, orang Londo itu datang sama kita, ayo kamu sekarang nanam jagung. Nanam jagung kita kan, otaknya dipakai enggak? Kenapa harus nanam jagung? Enggak. Kenapa? Harus diperintah untuk melakukan sesuatu. Enggak punya apa yang namanya, inisiatif, enggak punya. Itu ciri-ciri orang yang hidupnya dalam penjara.
disuruh saat teduh sampai dimarah-marahi baru saat teduh. Wah, itu ciri-cirinya orang yang dalam tawanan. Itu ciri-cirinya kamu punya invisible prison, punya penjara yang nggak kelihatan di sini. Dan itu sangat berbahaya, gitu ya. Nah, orang yang merdeka itu responnya beda. Contohnya apalagi orang yang merdeka? Orang yang merdeka itu punya sukacita, betul ya? Mukanya nggak merengut. Sedikit-sedikit mukanya merengut. Nggak ada cantik-cantiknya, nggak ada ganteng-gantengnya. Kamu boleh punya harta yang melimpah, kamu boleh punya mobil yang paling bagus, tetapi kalau mukamu ditekuk 12 kali, nggak ada orang yang mau berteman dengan kamu. Orang seperti itu susah aja hidupnya. Gitu ya. Kita nggak mau berteman sama orang yang mukanya ditekuk gitu loh. Ya. Mukanya orang yang merdeka dan mukanya orang yang dalam tawanan pasti beda. Kamu harus membiasakan, kira-kira aku ini orang yang seperti apa ya? Gitu ya. Nah, saya ada pernyataan seperti ini. Tahukah Anda bahwa banyak tawanan di dunia ini, orang yang hidup di dalam penjara tadi, yang sebetulnya kayanya bukan main. Kayanya bukan main. Beberapa waktu yang lalu ada artis Korea yang meninggal bunuh diri, bukan? Lalu ada aktor favorit saya sebetulnya, Robin Williams, dia meninggal bunuh diri juga. Ada penyanyi juga yang saya suka, Michael Jackson, meninggal karena dia nggak bisa tidur kalau nggak disuntik amfetamin. Saya nggak tahu obat apa, tapi yang jelas obat terlarang juga. Dia harus disuntik itu supaya dia bisa tidur. Banyak orang yang kaya-kaya di bumi ini, tetapi mereka sebetulnya adalah tawanan. Ya, puji Tuhan kalau hari ini kita nggak megang duit terlalu banyak, dompetmu nggak perlu dibawain sama orang gitu ya. Dompetnya bisa bawa sendiri, Kak. Kenapa? Ya karena nggak berat, Kak. Ada orang yang dompetnya sampai harus dibawain orang karena terlalu berat. Ya, tapi kalaupun kita tidak kaya, kalaupun kita belum sukses dan sebagainya, saya berharap bahwa setiap orang di tempat ini bisa jadi orang yang benar-benar merdeka. Amin. Ada 3 macam merdeka. Jadi gini, bukan 3 macam merdeka. Ada 3 macam invisible prison di dalam dunia ini. 3 macam invisible prison yang paling dominan yang ada di bumi ini. Gitu ya, saya riset kecil-kecilan, kira-kira masalah apa sih yang hari-hari ini paling in di dalam diri anak-anak muda. Gitu. Yang pertama adalah invisible prison yang namanya nafsu atau lust. Teman-teman, hari-hari ini banyak sekali orang-orang yang ketika ditanyain, kenapa kamu kok berbuat seperti itu? Ya, aku suka soalnya. Itu namanya lust. Dia nggak pakai otaknya, dia nggak pakai hatinya untuk melakukan sesuatu. Karu-karuan, gitu ya. Kenapa kamu pacaran sama orang itu? Ya, karena aku suka. Gitu ya. Cowok-cowok barangkali, saya dulu juga terperangkap dalam hal ini. Kak Hendro juga pernah bercerita sama kalian, bukan? Dan teman-teman saya yakin juga ada beberapa yang sangat bermasalah dalam hal ini, terperangkap dalam hal yang namanya blue film, gitu ya, film-film porno, dan bayangan-bayangan, kita punya imajinasi itu luar biasa, tapi imajinasinya bukan sesuatu yang baik, tetapi sesuatu yang buruk, sesuatu yang najis. Dan kita enjoy it, gitu ya, kita menikmati itu. Tahukah kamu bahwa orang, Kak Dendi pernah lihat di National Geographic, jadi ada orang yang di dalam penjara, ada orang yang di dalam penjara itu setelah dia sekian lama, ada orang yang sudah kira-kira 15-20 tahun di dalam penjara, Kak Dendi lupa, dia diwawancarai. Dia dibilang gini, besok kamu akan bebas dari penjara ini. Apa yang akan kamu lakukan? Tahu nggak orang ini menariknya dia jawab apa? Dia berkata, I don't know. Mungkin, dia ngomong kayak gini, beneran. Mungkin aku akan mencuri some stuff lagi di supermarket supaya aku bisa kembali ke penjara ini. Wow, separah itu kan? Kita yang sudah lama ada di penjara, kita merasa nyaman dengan penjara itu. Enak Kak di penjara ini Kak. Saya bisa nonton video porno sesuka saya bisa onani seenak saya bisa masturbasi seenak saya bisa minum bir, saya bisa minum merokok dan sebagainya, terserah saya. Tapi listen to me, kamu sedang ada di dalam penjara yang tidak kamu sedang sadari. Dan kamu bisa jadi sama tragisnya dengan orang yang tadi itu. Setelah 15-20 tahun dalam penjara, dibebaskan, dia ngomong, aku mau balik lagi, aku nggak tahu di luar mau ngapain.
Aku nggak bisa melihat kesenangan di luar itu. Aku nggak bisa melihat kesenangan di luar video porno. Halo? Hati-hati dengan dosa. It sometimes itu bisa membuat kamu sampai berkata, aku nggak tahu ada kesenangan selain dosaku ini. Hei, kalau enggak, kenapa orang-orang yang kecanduan narkoba itu terus kecanduan narkoba? Padahal nasi bebek masih enak gitu ya. Nasi goreng babi haujek luar biasa. Kenapa dia kok makannya itu terus? Karena dia tidak menyadari ada sesuatu yang fun di luar apa yang dia ada di dalam penjaranya dia. Tadi yang pertama adalah nafsu, ya. Yang kedua adalah ketakutan. Nah, ini banyak sekali kita yang terpenjara dalam hal ketakutan. Dulu saya punya ketakutan besar, saya takut sekali ngomong di depan orang, saya takut sekali untuk bekerja sendiri. Jadi artinya saya menjadi pengusaha, lalu saya mengatur cash flow uang saya sendiri dan sebagainya. Saya dalam penjara seperti itu. Saya punya mindset, kalau ketika saya maju di depan orang pasti ketawain saya. Ketika saya bisnis, saya pasti bangkrut. Saya dulu pernah bangkrut, by the way. Saya pernah ditipu orang puluhan juta. Dan itu jadi penjara buat saya. Gitu ya. Saya begitu mau mulai bisnis lagi, takutnya setengah mati. Alamak, janganlah. Gua nggak mau mulai bisnis lagi. Jangan-jangan nanti ditipu orang lagi. Jangan-jangan nanti gini lagi, jangan-jangan nanti gitu lagi. Lama-lama yang seperti itu jadi kristal dan menjadi teralis besi di depan kita. Kita nggak bisa melampaui itu. Kenapa banyak orang ada di tempat yang salah seumur hidupnya dan dia nggak sadar kalau dia salah? Karena dia sudah memupuk hal yang salah itu terus-menerus. At one point, kesalahan itu jadi benar bagi dia. Gitu ya. Aku nggak apa-apa kok nggak bisa bicara di depan orang. Aku nggak apa-apa kok nggak bisa matematika dengan baik. Aku nggak apa-apa kok nggak bisa belajar dengan baik. Kenapa? Ya aku nggak bisa. Itu namanya ketakutan. Dan hari ini, masalah seperti ini sangat lazim di dalam dunia kita. Oke, are you with me, guys? Masih konsentrasi? Saya nggak lama lagi, jangan khawatir, ya. Yang berikutnya, yang terakhir adalah depresi. Loh Kak, saya tidak mengalami sesuatu yang namanya depresi. Jadi depresi itu ada yang skalanya ringan, sedang, sampai berat. Yang berat-berat itu sudah mengarah ke arah suicidal atau bunuh diri. Jadi ada orang-orang yang memang sudah berat sekali, bahkan ada beberapa teman-teman kita di DLC sendiri, saya tahu sudah sampai di dalam tahap suicidal, atau paling tidak sudah pernah sampai di dalam tahapan itu. Nggak usah tanya sama saya siapa, gitu ya. Tapi ada teman-temanmu sendiri yang sudah sampai di dalam tahapan itu. I don't know kamu ada di dalam tahapan yang mana. Tahapan yang ringan-ringan itu sederhana. Misalkan nggak bisa tidur, ya, nggak bisa tidur, kepikiran terus. Saya dulu juga seperti itu, by the way. Saya juga harus seperti itu, dan saya sampai pernah sampai harus ke dokter dan saya dikasih obat penenang supaya saya bisa tidur. Iya. Dan kebiasaan adalah orang-orang yang punya IQ tinggi justru mengalami seperti ini. Bukan, jadi kalau kamu misalkan IQ-nya tidak tinggi gitu ya, bukan dosa juga memiliki IQ yang tidak tinggi. Lalu kemudian tidak tidur, ya Kak, karena aku pintar, bukan itu gitu loh. Tapi biasanya orang yang IQ-nya tinggi, otaknya nggak bisa disuruh berhenti. Menganalisa terus gitu. Dan itu memang ada penelitiannya. Jadi kamu yang memang kamu tahu IQ-mu tinggi, tidak usah, wah, jumawa atau apa. Saya tahu gitu ya, penderitaanmu pasti susah tidur. Sama. Saya mengalami susah tidur, dan mata saya ini sudah nutup, tapi nggak bisa tidur. Gitu. Nggak bisa tidur, otaknya jalan terus. Jalan terus. Gitu ya. Saya ngidupin laptop, nulis jadi 2 halaman. Apa yang di otak saya tulis gini jadi 2 halaman. Dan itu menakutkan, frightening. Dan saya mengalami itu bertahun-tahun. Dan saya sampai dalam tahapan, saya pernah dalam tahapan depresi yang ketiga, artinya saya hampir mau bunuh diri juga. Tepatnya sudah pernah mencoba bunuh diri, tapi gagal, digagalkan oleh Tuhan. Jangan main-main dengan ini. Kalau kamu sudah memiliki gejala-gejala seperti ini, kamu sudah memiliki gejala-gejala, cemas gitu ya, sedikit-sedikit, kamu tahulah seorang depresi gimana, sedikit-sedikit sedih dan sebagainya. Ambil waktu dong, gitu ya. Di sini kan semuanya punya kakak pembina kan? Nah, bicara dengan kakak pembinanya. Ngomong dengan mereka. Kak, aku ini sedang di dalam masalah yang berat dan sebagainya. Jangan dipendam, gitu ya.
Karena dipendam kita nggak tahu kapan waktunya akan meledak. Dulu saya pendam semuanya, saya mengaku saya orang yang kuat. Tapi saya nggak sadar ketika tiba-tiba masalah itu datang beruntun kepada saya, dan kemudian saya nggak kuat lagi, otak saya sudah panas, saya nggak kuat. Dan kemudian saya mengambil sebuah tindakan yang ya very very stupid, sangat-sangat bodoh. Saya nggak ingin itu terjadi pada kamu. Kalau kamu mengalami simptom-simptom atau gejala-gejala dari awal, langsung yuk ambil tindakan. Gitu ya. Yang terakhir sebagai penutup, saya ingin kasih ilustrasi seperti ini. Di sini siapa yang pernah nonton sirkus? Ada yang pernah nonton sirkus? Ya, kalau yang belum, kapan-kapan minta Kak Hendro, apalagi dia kan baru ulang tahun. Jadi minta bikin kontrak supaya ngajak ke sirkus. Di sirkus itu ada banyak binatang yang biasanya mereka pakai untuk performance, dan ada satu binatang yang mau saya ceritakan hari ini. Binatang gajah, binatang yang gede banget, beratnya bisa puluhan ton, dan luar biasa gitu ya. Di sini yang paling badannya tegap itu kan Sandro. Sandro dilawankan gajah yang paling kecil juga kalah gitu ya. Jadi kuat, way heavier dan stronger than Sandro, daripada Sandro. Lucunya begini, jadi gajah ini ketika dia baru dilahirkan, apa yang dilakukan oleh pawangnya, dia menaruh sebuah tali kecil, lalu di kakinya yang belakang, lalu tali itu ditambatkan ke tanah, gitu ya. Ada pasak, pasak, ada sebuah pasak, lalu kemudian pasaknya ditaruh di tanah. Karena dia kecil, tenaganya belum besar, apa yang terjadi? Dia nggak bisa lepas dari pasak itu, right? Betul ya? Dia coba, nggak bisa lepas. Jadi dia mau jalan, tek, nggak bisa. Dia mau jalan lagi, tek, nggak bisa. Jalan lagi, tek, nggak bisa. Tapi apakah gajah itu terus jadi gajah yang kecil? Jadi kecil terus kah gajah itu? Enggak ya. Suatu saat gajahnya tambah gede, tambah kuat. Tahukah kamu, talinya tetap sama diameternya. Talinya tetap segitu, ya. Tali yang kecil, pasaknya tetap segitu juga. Pasaknya tidak diganti yang lebih besar. Oh, ini karena gajahnya besar, kita perlu pakai paku bumi. Nggak ada yang pakai paku bumi. Tetap pasaknya pasak yang kecil, pasak yang biasa. Kira-kira, teman-teman, kalau gajah itu mau serius, dia bisa nggak melepaskan pasak itu dengan mudah? Easily. Gampang ya. Dengan gampang dia jalan lenggang kangkung, ngecedel. Bisa lepas pasak itu. Tapi masalahnya adalah sudah ada invisible prison di dalam otak dia. Invisible prisonnya kayak apa, Kak Dendi? Selama ada tali yang mengikat di dalam kakinya, itu membawa message seperti ini. Kamu nggak berdaya. Kamu nggak punya kekuatan. Kamu itu hamba. Iya kan? Message tali itu adalah seperti itu. Selama ada tali itu, gajah itu nggak bisa apa-apa. Padahal tali itu kayak tadi ya saya yang sebut Indonesia dan Belanda tadi ya. Indonesia jauh lebih gede dari Belanda. Sama kayak tadi gajah. Gajahnya jauh lebih kuat daripada pasak itu. Tapi pasaknya kecil. Tapi gajahnya nggak berdaya. Hari ini saya mau ngomong sama kamu, kalau hari ini kamu punya sesuatu yang seperti itu. Kecil sih, tapi membuat kamu nggak bisa kemana-mana. Come on. Itu ya. Hari ini kita mau serahkan ya sama Tuhan. Ngomong, aku muak sama yang kayak gitu. Gitu ya. Ngomong sama Tuhan, Tuhan aku muak sama yang kayak gini, aku nggak mau lagi hidup dalam penjara yang seperti ini. Oke? Sebentar lagi kita akan, kalau kamu mau berkata seperti itu, saya undang kamu untuk tutup matamu. Saya akan berdoa buat kamu. Oke, tidak ada yang perlu nonton yang lain. Saya minta semuanya bisa tutup mata supaya kita semua bisa konsentrasi di dalam Tuhan, oke? Nggak usah lancang melihat apa yang nggak perlu kamu lihat. Hari ini saya mau bertanya, saya juga nggak bisa ngelihat kamu, di depan saya cuma ada layar, cuma 4, karena saya pakai handphone. Saya mau tanya, siapa yang hari ini sedang dipenjara di dalam hal nafsu? Kalau itu kamu taruh tangan kananmu di dada sekarang. I will pray for you.
Oke. Saya nggak tahu, ada beberapa orang yang sudah nganu, saya juga nggak akan nonton ngapain. Tuhan, aku berdoa untuk setiap orang yang sedang menaruh tangan kanannya di dada. Kami percaya ada kemerdekaan di dalam Yesus. Kami percaya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, Tuhan. Kami percaya ada fajar yang baru yang muncul untuk setiap orang yang berharap kepadamu. Barang siapa dimerdekakan oleh Sang Anak, dia benar-benar merdeka, Tuhan. Holy Spirit, come in this place. Roh Kudus datang di tempat ini, bebaskan mereka, Tuhan. Segala ikatan-ikatan, aku berkata di dalam nama Yesus dilepaskan. Di dalam nama Yesus. Berikutnya saya mau bertanya, siapa yang hari ini sedang dipenjara dalam hal ketakutan? Di penjara dalam hal ketakutan, kamu bisa taruh tangan kananmu di dada juga. I will pray for you. Yang ketakutan, takut ini, takut itu, takut mencoba hal yang baru. Tuhan, hari ini aku berdoa untuk setiap orang yang dibelenggu ketakutan, Tuhan. Engkau berkata, Engkau tidak pernah memberikan roh ketakutan. Kami berkata, Tuhan, kalau itu bukan roh dari Tuhan, kami tidak izinkan itu ada di dalam kehidupan kami. Kami mau tengking, kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi kuasa-Mu yang bekerja di dalam hati kami. Segala belenggu iblis, segala tipu daya iblis, hari ini, I rebuke. Aku tengking, aku patahkan di dalam nama Yesus. Akan bangkit sebuah generasi yang pemberani, yang mencoba segala sesuatu, Tuhan. Akan ada penemu-penemu besar yang lahir di DLC. Di dalam nama Yesus. Hari ini saya mau tantang yang ketiga. Siapa yang hari ini kamu mau mengaku di hadapan Tuhan, tidak perlu buka mata? Saya mau bertanya, siapa yang kamu sedang dalam tahapan-tahapan depresi yang tadi saya katakan? Tahapan-tahapannya nggak harus kamu sudah mulai mencoba bunuh diri dan sebagainya. Tapi kamu tahu, aku susah tidur, Kak. Aku suka ngomong-ngomong sendiri, Kak. Kalau kamu orangnya, kamu taruh tangan kananmu di dada. I will pray for you. Tuhan, aku berdoa juga untuk orang yang sedang menaruh tangannya di dada. Untuk setiap mereka yang sedang mengalami gangguan depresi, Tuhan. Engkau berkata, Engkau membaringkan kami di padang yang berumput hijau. Nikmati itu. Hanya di dalam Yesus engkau mendapatkan ketenangan dan kepastian. Hanya di dalam Yesus ada lautan yang tenang. Hanya di dalam Yesus engkau bisa mengarungi badai kehidupan sekeras apapun. Di dalam nama Yesus, engkau berkata salah satu buah roh adalah damai sejahtera. Biar itu diinstall di dalam hidup kami, Tuhan. Jadikan kami orang yang penuh dengan damai sejahtera. Di dalam nama Yesus. Oke, saya izinkan kamu untuk mengambil roti. I don't ever terserah kamu. Oke. Just a small bite ya, nggak usah yang gede-gede, nanti terlalu repot, gitu ya. This is mine, kecil. Saya tunggu, semuanya sudah. Oke, masih ada yang jalan di rumah Jati, nggak apa-apa. Saya tunggu. Take a small bite, kecil aja. Oke, nggak usah gede-gede. Nggak usah heboh ya, yang kecil aja. Oke, saya cek dulu ya. Sudah, semuanya sudah duduk dengan baik. Sudah, minumannya sudah disiapin juga? Sudah? Oke. Saya yang belum nyiapin minumannya. Ya, bentar ya. Saya akan siapkan. Minuman saya air putih biasa kok. Tadi susunya buat nanti ya. Oke. Sekarang kita ambil makanan. Makanannya mari kita tutup mata kita. Tuhan, kami percaya pada saat-saat terakhir, Tuhan menyuruh kami untuk sesering mungkin melakukan peringatan akan Engkau, Tuhan. Kami percaya bahwa makanan yang ada di tangan kami ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ini bukan adalah lambang tubuh Kristus, karena Tuhan, kami tidak pernah diselamatkan oleh lambang. Tetapi ini adalah tubuh Kristus. Makanan apapun yang ada di tangan kami, hamba-Mu tidak tahu jenis apa itu, tetapi akan bertransformasi menjadi tubuh Kristus. Di dalam nama Yesus. Makan di dalam nama Yesus.
Ambil minumannya. Saya mau tanya kepada adik-adik. Ada yang di sini sedang mengalami sakit fisik? Sakit fisik, I don't know apa itu. Tenggorokannya sakit, Kak, batuk, panas, Kak, dan sebagainya. Bisa dipegang daerah yang sakit? Tuhan Yesus dan Roh Kudus tidak pernah bingung dengan yang namanya Zoom. Amin. Tetap ada mujizat. Ada yang sakit? Saya yakin ada. Oke, beberapa sudah memegang tempat-tempat yang sakit. Kalau kamu sakit tenggorokanmu, pegang tenggorokanmu. Sakit kepala atau apa, I don't know. Terserah kamu. Saya juga lagi sakit tenggorokan saya pegang tenggorokan saya. Tuhan Yesus, hari ini kami percaya bahwa oleh bilur-bilurmu, setiap sakit penyakit kami sudah disembuhkan, Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kalau dulu Engkau menyembuhkan orang-orang yang sakit, hari ini kami yang sakit oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan. Di dalam nama Yesus. Bukankah minuman yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Di dalam nama Yesus minum dengan iman. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, Tuhan. Tetapi Engkau terus bekerja melalui komunitas ini, terus melebar ke kanan dan ke kiri. Kami adalah orang-orang yang benar-benar merdeka. Once the sun sets free, it's free indeed. Kami sudah merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, Tuhan. Kami bukan tawanan lagi, kami bukan budak lagi. Kami tidak izinkan ada perbudakan terjadi di dalam otak kami, di dalam pemikiran kami, di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saya persilakan Kak Hendro. Oke, hari ini Kak Hendro akan sambut teman-teman yang baru ya. Udah jelas ya suaranya Kak Hendro ya? Soalnya ada tamu. Oke, sip. Baru pertama kali hadir. Jadi dinyalain semua dong, dinyalain semua. Videonya dinyalain semua biar kita sama-sama saling kenal satu sama lain, biar kita kasih sambutan yang meriah buat kalian, oke? Oke, yang pertama, Gideon. Ada Gideon? Lambaikan tangannya Gideon. Nah, yang lainnya, hai Gideon, gitu ya. Hai Gideon. Mana Gideon? Nah, yang kedua ada namanya Jessica. Halo. Oke, yang berikutnya. Halo semuanya. Clifford. Hai Clifford. Halo Hendro. Halo. Ya, next. Hai. Next. Hai. JJ, mana JJ? Hai. Mana JJ? Iya Kak. Kela. Kelly. Sorry, Kelly. Yes. Okay. Hi, Kelly. Welcome home. And then ada Keisha. Oke, terus ada Rebecca. Becca mana ya Becca ya? Aduh. Halo. Becca ya. Joshua. Where is Joshua? Hai, welcome. Joshua. Kalau di namanya itu ya. Hai Joshua. Bukan ke Hendro ya, bukan ke Hendro. Ada Brian. Brian.
sini semua tenang. Tenang yuk. Hendro, ABD. ABD. Siap. Hendro mau pengumuman bentar. Oke. Pengumumannya, live grupnya tetap hari Selasa ya. Nanti tetap hari Selasa sesuai dengan komselnya masing-masing. Terus kalau yang cewek hari Rabu, yang cowok-cowok hari Selasa ya. Yang cowok-cowok yang hari Rabu ada komselnya Kak Elita, Kak Nike, kemudian komselnya Kak Valen, kemudian sama komselnya Kak Lisa. Oke ya, itu tetap hari Selasa atau Rabu jam 7 malam. Kemudian untuk next week ibadah DLC-nya kita akan streaming via YouTube ya. YouTube-nya YouTube DLC. Nanti kita akan share ininya. Untuk teman-teman yang baru, untuk tahu perkembangan atau info-info yang terbaru dari kita, dari DLC Max, kalian bisa follow IG-nya kita. Ya. IG-nya kita, apa namanya IG-nya kita? Di @DLC Max ya. @DLC Max Official. Ya, itu IG-nya kita. Oke. Terus kemudian ya, jadi jangan lupa untuk follow ya. Kalau nggak follow nanti berkatnya kurang gitu ya. Oh, enggak ya. Oke, ya udah itu aja. Kemudian kita akan berdoa bentar untuk bangsa kita ya, berdoa bentar untuk bangsa kita. Terus kemudian Kak Hendro akan tutup untuk ibadah pada sore hari ini. Oke? Kak Hendro tunggu sampai kalian tenang semua, baru Kak Hendro berdoa buat bangsa ini dan doa tutup ya. Bapa di dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih Yesus. Hari ini kami berdoa, kami satu di dalam doa, kami sepakat berdoa untuk kami memberkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan kami tahu Indonesia ada di hatimu. Indonesia Tuhan ada di tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa bangsa ini Tuhan sungguh begitu Engkau mengasihi bangsa ini. Dan kami percaya Tuhan kuasa-Mu sempurna atas bangsa ini. Termasuk dalam pandemi kali ini Tuhan, Engkau turut campur tangan untuk memberikan kebaikan Tuhan. Untuk membawa perubahan untuk Indonesia. Untuk jadi Indonesia jadi lebih baik. Dan kami sadar Tuhan kami mau punya respon yang benar bahwa kami nggak mau menyalahkan setiap pandemi, setiap musibah atau apapun Tuhan. Tapi kami mau tetap berkati bangsa kami. Kami mau tetap berkati Tuhan bangsa ini akan pulih dengan segera. Baik itu di dalam bidang ekonomi, di dalam setiap aspek hidup bangsa ini Tuhan, Engkau bekerja Tuhan. Baik di dalam dunia pendidikan, ekonomi, politik, segala hal Tuhan. Kesehatan juga. Di dalam nama Yesus kami percaya bahwa Engkau sendiri turut campur tangan untuk memberikan kebaikan untuk bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan saatnya tiba bahwa kami akan jadi berkat untuk bangsa-bangsa yang lain. Dan kami akan lihat Tuhan bahwa pekerjaan tangan-Mu tidak akan pernah berhenti untuk bangsa kami Tuhan. Kami akan lihat bahwa banyak orang Tuhan yang akan dimenangkan dari bangsa ini Tuhan, karena kami tahu Tuhan kami gereja-Mu berfungsi, karena kami gereja-Mu berdoa, karena kami gereja-Mu Tuhan benar-benar mengandalkan Engkau. Terima kasih Yesus, kami percaya bahwa kami nggak sendiri Tuhan, tapi kami punya Engkau, Bapa yang besar, Allah yang besar, Allah yang lebih berkuasa dari setiap virus-virus corona, dari setiap hal Tuhan yang di luar kendali kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati secara khusus Bapak Presiden kami, biarlah beliau Tuhan bisa mengatur sedemikian rupa Tuhan, setiap kebijakan yang dia keluarkan, yang beliau keluarkan itu untuk kesejahteraan kami semua. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk bangsa ini. Dan kami juga berdoa Tuhan, khususnya untuk anak-anak Tuhan, adik-adik kami, saudara-saudara kami di tempat ini yang tergabung dalam ibadah online pada sore hari ini. Tuhan kami percaya bahwa kuasa-Mu sempurna Tuhan. Kuasa-Mu yang memerdekakan, yang menyembuhkan Tuhan. Ada kuasa di balik nama Yesus Tuhan. Dan itu terjadi di dalam hidup kami masing-masing. Dan kami akan jadi berkat dimanapun kami berada. Baik itu di sekolah kami, di keluarga kami, dimanapun kami berada, Tuhan kami jadi berkat. Terima kasih Bapak yang di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya semua katakan, amin. Oke. Sebentar. Semuanya arahkan tangan ke layar. Yuk kita doakan Kak Hendro. Ya. Oke. Kita doakan Kak Hendro. Ya. Apa?
Ya, ayo didoakan dulu HBD-nya nanti ya. Nanti Kak Hendro mau ke Rumah Jati, ya. Hoax tapi. Ya, Bapak hari ini kami berdoa buat saudara kami, buat kakak kami, buat ayah rohani, buat kami juga Tuhan. Kami percaya hari-hari ini apa yang sedang Tuhan lakukan untuk dia, Tuhan perbesar kapasitasnya. Tuhan apapun yang dia sedang kerjakan, Tuhan buat dia berhasil dan beruntung. Bukan hanya bilangan usianya saja yang bertambah, tetapi juga hikmat, kebijaksanaan, kesabaran, semua buah-buah rohani biar bertumbuh lebat di dalam kehidupannya. Dia sedang mengerjakan sesuatu yang sangat besar, yang mempercaya dia akan memasuki tahun-tahun yang luar biasa di dalam kehidupannya. Apapun yang dia pegang menjadi berhasil, dia akan bersinar Tuhan laksana matahari yang terus menyinari orang-orang di sekitarnya. Biar buah dari kehidupannya boleh dinikmati oleh semua orang dan terus menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan wishes-nya tahun ini bisa tercapai Tuhan kalau sesuai dengan keinginan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang percaya berkata, amin. Amin, thank See you. you next week. Selamat ulang tahun. Ulang tahun, Hendro. Ya, Happy birthday. ya, thank you. Happy birthday, Kak Hendro. Ya, iya, thank you. Pak Endo, selamat ulang tahun. Yang umur selalu sehat selalu. Halo. Dia udah sembuh dah. Nathan siapa itu? Iya, Nathan siapa ya? Oh, ini mau dipakai.